Jadi nanti materinya ada if bersarang, kemudian ada else if, ada switch. Jadi if bersarang itu adalah if yang dia itu berada pada if yang lain. Jadi dia itu bersarang dalam if yang lain. Jadi nanti perintahnya adalah seperti ini. If kondisi 1, nah ini kalau memenuhi, nanti ada if lagi di bawahnya. If kondisi 2, gitu ya. Kalau memenuhi lagi, nah ini bertingkat, boleh lebih dari 2 gitu ya. Atau lebih dari 1. Sampai misalnya N. Artinya pernyataan N ini akan dilakukan kalau kondisi 1, kondisi 2, dan seterusnya sampai kondisi N itu dia nilainya benar. Gitu ya. Nah, kemudian ada else gitu ya. Karena kemarin kita sudah belajar if else. Nah, maka else yang ini itu adalah else dari if yang di atasnya. Jadi kalau kondisi N-nya itu tidak terpenuhi, maka pernyataan ini yang dilakukan. Tapi 1, 2, sampai N-1 itu dia memenuhi. Kondisi N aja yang nggak memenuhi. Sehingga masuk ke else. Kemudian nanti cara penulisannya adalah seperti ini, menjorok ke dalam. Nah, kalau ada else-nya itu gandengannya, dia itu lurus nanti ya. Jadi kayak ini berarti cara bacanya enak nanti. Ini else-nya mana ini? Oh, else-nya ini gitu ya. Sehingga kalau ini tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke sini. Kalau kondisi 1 tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke pernyataan yang ini. Bisa dipahami? Yang ditanyakan? Nah, contohnya adalah ini. Jadi contoh programnya seperti kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar if bersarang. Jadi total diskonnya itu sama dengan 0. Total belanja itu diinputkan. Nah ini, if total itu lebih besar dari 100.000, kemudian dicek lagi. If total itu kurang dari 200.000, maka diskonnya itu adalah 10%. Gitu ya. Else-nya itu maka dia diskonnya adalah 25%. Gitu. Kemudian di sini printf ini dia akan dilakukan baik dia memenuhi if bersarang ini ataukah enggak, gitu ya. Ya, kalau saya jalankan, jadi saya jalankan total belanjanya, kalau dia itu antara 100.000 sampai kalau 50.000, maka dia tetap bayarnya adalah 50.000 ya. Kalau antara 100.000 sampai 200.000, 150.000 misalnya, maka diskonnya adalah 10%. Kalau di atasnya itu, maka diskonnya adalah 25%. Ya. Nah, ini boleh aja Anda tambahi else gitu ya, else-nya ini. Printf Anda
Nah ini, jadi ini, else ini, itu gandengannya if yang ini. Jadi kalau kondisinya itu tidak memenuhi kurang dari 200, maka nanti dia masuk ke else yang ini ya. Nah kemudian yang else ini itu adalah kalau dia tidak masuk ke if yang ini. Sehingga kalau saya jalankan, misalnya saya masukkan 20.000, nah, maka Anda tidak mendapatkan diskon, total yang harus dibayar adalah tetap 20.000 ya. Seringnya lupa enternya. Jadi Anda tidak mendapat diskon, total yang harus dibayar adalah 20.000. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, yang berikutnya itu adalah pernyataan else if. Nah, pernyataan else if ini digunakan untuk kalau ada kita membuat alternatif atau option pilihan gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalau di dalam kalkulator sederhana gitu ya, maka nanti ada pilihannya apakah mau pakai operatornya itu kali, bagi, modulus, plus atau minus gitu ya. Nah, itu adalah alternatif atau option. Maka kita bisa menggunakan if else if ini ya. Jadi if kondisi 1 kalau dia terpenuhi maka pernyataan 1 dilakukan. Kalau enggak, maka dicek lagi apakah kondisi 2 itu memenuhi. Kalau memenuhi, pernyataan 2 dilakukan. Nanti ada else if not lagi gitu ya. Gitu. Jadi contohnya di sini itu adalah kalau ada pilihan gitu ya. Menu makan apa yang mau dipesan? Yang pertama nasi telur, yang kedua nasi goreng. Kemudian masukkan pilihan Anda ya. Kemudian diinputkan, maka di sini ditulis pesan nasi telur. Yaitu pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya ya. Jadi else if angkanya sama dengan 2, maka printf Anda memesan nasi. Tinggal di sini aja printf
Nah, jadi kalau saya milih yang nomor 3, Anda memesan nasi soto. Jadi intinya ini adalah pilihan, mau milih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kemudian pernyataan switch case. Jadi kalau untuk else if ini nanti bisa kita gunakan kata switch case ini. Jadi bisa digantikan dengan pernyataan switch case. Cuman variabel yang ini tadi kan yang dicek kan angka gitu ya. Variabel yang akan dicek itu nanti dia masuk di sini, switch ekspresi ini ya. Jadi kalau seperti ini, maka switch angka, gitu ya, case dia adalah 1, apa yang dilakukan? Nah, kemudian pernyataan ini adalah perintah-perintahnya, kalau dia jangan di sini ada break itu artinya kalau ini terpenuhi, maka dia akan keluar dari switch case ini. Kalau tanpa break, nanti dia akan ke perintah yang ada di bawahnya. Jadi kalau yang ini, kalau saya rubah dalam switch case, itu adalah seperti ini. Sama, gitu ya, menu makanan, nasi telur, nasi goreng, masukkan pilihan Anda, diinputkan. Jadi, nah ini, ada dalam kurung kurawal, switch dalam kurung angka, kemudian dalam switch itu ada kurung kurawal buka sama kurung tutup ya. Ini kurung tutup yang terakhir ini kurung tutupnya min. Jadi switch angka kurung kurawal case 1, maka apa yang dilakukan? Printf ini gitu ya. Nah, kalau nggak ada break-nya, kita coba dulu. Kalau nggak ada break-nya, nah, maka yang terjadi itu adalah semuanya keluar gitu ya. Jadi kalau nggak ada break-nya, dia memenuhi case 1 ini, dia tulis gitu ya. Nah, dia loncat ke case 2. Ini kawan itu. Siti. Iya, terlempar saya. Ya, jadi kalau nggak ada break-nya seperti itu tadi. Nah, kalau
supaya kalau dia itu memenuhi yang nomor 1, kemudian dia nggak mengerjakan case 2-nya, maka seperti ini. Ada breaknya. Anda memesan nasi telur. Sudah selesai. Jadi harus ada breaknya. Nah, kemudian default ini itu adalah kayak tadi itu, kalau dia else, dia tidak memenuhi if yang default itu yang terakhir itu istilahnya gitu ya. Jadi kalau dia itu tidak memenuhi if ini, tidak memenuhi if ini, tidak memenuhi ini gitu ya, maka yang else ini kan else yang terakhir. Nah, sama. Jadi default itu adalah else yang terakhir tadi. Jadi kalau tidak memenuhi case 1, tidak memenuhi case 2, maka dia akan masuk ke default. Hmm? Hmm. Bu, mohon maaf. Tadi yang tidak ada breaknya tidak sempat lihat, Bu. Soalnya tadi Bu Antin putus koneksi tadi. Sebentar ya. Ya, jadi kalau tidak ada, kelihatan ya. Nah, kalau nggak ada breaknya, dia kan memenuhi nomor 1 saja gitu ya. Tapi yang case 2 dia juga jalankan. Jadi Anda memesan nasi goreng. Karena ini juga nggak ada breaknya, maka dia menjalankan juga yang default, gitu ya. Nah, kalau
saya makan 2, maka dia masuk ke 2. Case 1 dia nggak memenuhi karena yang kita ketikkan 2, gitu ya. Anda memesan nasi goreng. Nah, karena ini nggak ada break-nya, default-nya juga dia jalankan. Kalau saya masukkan 3, maka pilihan yang Anda masukkan salah. Bisa dipahami. Jadi kalau dengan break itu kalau dia memenuhi ini, maka dia keluar dari switch, gitu ya. Dia nggak akan kekuatan untuk case 2 untuk default ini nggak akan, ya. Jadi kalau karena ada break-nya, Anda memesan nasi telur, dia keluar. Kalau saya ketik 2, nah Anda memesan nasi goreng, default-nya juga dijalankan. Pilihan yang Anda masukkan salah ini dijalankan. Kenapa? Karena ini nggak ada break-nya. Supaya pilihan yang Anda masukkan salah itu nggak dijalankan, ini harus ada break. Setiap case itu ada break-nya. Ya, kalau begini 2, nah Anda memesan nasi goreng. Ada yang ditanyakan? Nah, besok itu kita akan masuk ke praktikum 6, ya. Jadi praktikum 6 di sini nomor 1, buatlah program yang menerima suhu sebuah benda, ya. Nah, nanti dicek. If suhunya itu kurang dari 0, maka yang dilakukan itu outputnya itu adalah benda berbentuk gitu ya. Kemudian kalau suhunya 0 sampai 100, maka outputnya adalah kalimat benda berbentuk cair. Kalau di atas 100, maka nanti outputnya adalah benda berbentuk gas. Berarti menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan else if, ya. Jadi if dia kurang dari 0, outputnya benda berbentuk padat. Else if, gitu ya, kalau kurang dari 100, benda berbentuk cair. Else-nya benda berbentuk gas. Nah, kemudian yang nomor 2 itu ini adalah penempatan karyawan. Nah, nanti nilai tes keterampilan dan nilai tes psikologi. Dia akan lulus kalau rata-ratanya itu di atas 75, gitu ya. Nah, kemudian untuk penempatannya, jadi kalau rata-ratanya di bawah 75 ya sudah, dia nggak lolos, gitu ya. Nah, kalau di atas 75, maka dia lolos. Nah, cuma nanti penempatannya gimana? Jadi kalau nilai akademiknya itu lebih bagus dari nilai keterampilan, atau nilai akademik lebih bagus dari psikologi, maka ditempatkan di bagian administrasi. Kalau tes keterampilannya itu lebih baik dari
tes akademik atau lebih baik atau lebih besar dari tes psikologi, maka dia ditempatkan di bagian produksi. Selainnya itu, maka dia ditempatkan di bagian pemasaran. Gitu ya. Nah, nanti yang diinputkan itu adalah tes akademik, tes keterampilan, sama tes psikologi. Kemudian yang nomor 3, buatlah dengan menggunakan LSI, kalkulator sederhana. Menunya adalah seperti ini, jadi di keluar lagi saya ya. Ya, jadi yang diinputkan adalah operannya, kemudian operatornya itu angkanya aja, jumlahan, pengurangan, pembagian, sama perkalian. Kalau mau dipilih perkalian, berarti tinggal 5 kali 3, gitu ya. Hasilnya nanti hasil operasinya adalah 15. Kemudian yang nomor 4 itu konversi nilai angka ke nilai huruf. Nilai angka ke nilai huruf. Jadi kalau dia kurang dari 40, maka nilainya adalah E. Kalau antara 40 sampai 55, maka nilainya adalah D. Kalau 55 sampai 60, maka nilainya C. Ya. Ini pakai else if ya. Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sementara masih belum ada, Bu. Kalau belum ada, itu silahkan boleh mulai mengerjakan ini praktikumnya. Jadi besok kalau ada yang ditanyakan, tanyakan pas waktu praktikum ya. Besok kalau sudah selesai, itu nanti bisa saya jelaskan yang masuk ke looping. Cuman praktikum ini nanti yang dilaporkan di laporan resmi ya. Oke ya, silakan waktu yang tersisa Anda untuk mengerjakan. Kuliahnya saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, besok bisa ditanyakan ke saya ya. Besok bisa mulai 4:30. Bisa, Bu. Tugasnya Bisa, tadi, Bu. Apa? tugas tadi praktikum berapa saja, Bu? Tugasnya cuma praktikum 4 ya? Enggak, maksudnya yang sekarang dikerjakan. Oh, praktikum 6. Praktikum 5 sudah ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Teorinya sudah? Teorinya sudah. Teorinya yang IFL sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, berarti 5-6 ya? 5 sama 6. Baik. Oke. Saya akhiri dulu ya. Baik. Kuliahnya silakan dikerjakan dulu. Besok kita ketemu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan besok ya. Baik, Bu. Halo? Baik, Bu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.